Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kita jumpa kembali dalam ibadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Rabu 1 Juli 2020. Saudara-saudara terkasih, segala pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan, sumber kekuatan dan anugerah. Allah Bapa yang Maha Kasih telah mengutus kita untuk mengelola berkat Tuhan yang telah Ia siapkan. Malam ini, sejenak kita merenungkan kasih Allah melalui persekutuan ibadah bersama semua kita di rumah kita masing-masing. Mari berdiri, kita memuliakan Allah dari Kidung Jemaat 17, bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya. Dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Engkau boleh menghantar kami berada di bulan baru lagi, bulan Juli 2020. Kami bersyukur Tuhan memimpin kami sepanjang bulan yang lampau, melewati hari-hari kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Malam ini kembali kami mau mendengar akan firman-Mu. Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup beriman masing-masing kami. Ini kami yang memohon kepadamu.
Biarlah ibadah kami boleh jadi hanya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari Mazmur 141. Mazmur 141 pada ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita membacanya sebagaimana kita membaca Mazmur secara berbalasan. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus. Mazmur 141 ini ditulis oleh Raja Daud. Dan firman ini mulai dengan pengertian tentang doa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, doa adalah permohonan kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris, pray juga punya arti yang sama, memohon kepada Tuhan. Menurut Martin Luther, doa adalah nafas orang percaya. Itu berarti doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Menurut Alkitab edisi studi, persembahan ukupan dicatat dalam Keluaran
30 ayat 1 sampai dengan 10. Allah menyuruh Musa membuat sebuah mezbah untuk membakar ukupan, dan Harun diperintahkan membakar ukupan setiap senja hari. Ukupan terbuat dari kemenyan serta rempah-rempah lain dan juga garam yang akan menghasilkan wangi-wangian yang harum ketika dibakar. Dalam Kamus Alkitab karya Browning, asap yang membumbung melambangkan doa-doa umat yang naik kepada Allah. Dan Mazmur 141 ini merupakan permohonan Daud ketika itu ia hendak dibunuh oleh Absalom, anaknya sendiri, yang tidak menghendaki Daud menjadi raja terus-menerus. Daud pergi meninggalkan Yerusalem. Dia tinggal di rumah yang terbuat dari kulit kambing. Daud menggumuli karena gencarnya godaan dan kumpulan orang fasik yang begitu menderanya, bahkan anaknya sendiri. Kita perhatikan ayat 1 sampai 2 merupakan seruan pembukaan yang bernada mendesak agar Tuhan mendengar seruannya, menjadi seperti ukupan yang dipersembahkan atau yang dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Kita dapat lihat itu pada kitab Keluaran pasal 30, kitab Keluaran pasal 30 pada ayat 7 dan 8. Keluaran pasal 30 ayat 7 dan 8 mengatakan, dan di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Kemudian di ayat 3 dan 4 ada permohonan lagi di situ. Pemazmur memohon agar ia tidak termasuk dalam godaan orang-orang fasik. Lalu di ayat 5 sampai 7, pemazmur mengungkapkan dengan tegas penolakannya terhadap kejahatan. Sedangkan ayat 8 sampai dengan 10 merupakan penyataan kepercayaan dan permohonan. Menarik di sini, seperti dalam seruan pembukaan permohonannya, dijiwai oleh satu kepercayaan yang mendalam dan penyerahan diri yang teguh kepada kasih setia dan perlindungan Tuhan. Yang menjadi penekanan
di Sabda Bina Umat adalah pada ayat 3. Dikatakan, awasilah mulutku, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Daud memohon kepada Tuhan agar dapat menguasai dirinya serta dapat mengendalikan dirinya, mengendalikan kata-katanya di situasi yang tidak baik, di tengah tantangan dan cobaan yang sedang ia alami, untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Daud menjaga dirinya untuk tidak terpancing memakai cara-cara duniawi. Dan Daud berusaha menempatkan dirinya sebagai penyambung lidah Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus tidak mudah menjaga agar tetap terucap kata-kata yang baik, tepat, dan berguna di situasi yang tidak baik. Ada cerita terjadi di Meksiko Selatan. Kepala desa satu saat diminta untuk menengahi antara pekerja dan majikan yang sudah 3 hari berdebat, tidak menemukan jalan keluar dari aksi mogok kerja. Hari keempat, kepala desa pergi di tengah kerumunan mereka sekitar jam 9 pagi. Ketika tiba di tempat itu, sedang terjadi perdebatan sengit. Dan tidak ada yang mau mengalah. Saling bicara. Tiba-tiba seorang pekerja memberi kode bahwa kepala desa sudah datang. Ruangan atau tempat itu menjadi hening. Kepala desa ini dengan polos maju dan berkata, "Ibu saya selalu mengajarkan untuk berdoa kepada Tuhan sebelum memulai segala sesuatu. Apalagi yang penting-penting harus didoakan secara khusus." Semua terdiam. Maka segera kepala desa ini menaikkan doa Bapa Kami. Dan diikuti oleh semua yang ada di situ sampai selesai. 15 menit kemudian, aksi mogok itu berakhir. Ada kesepakatan damai di antara pekerja dan majikan. Saudaraku, benar apa yang dicatat dalam Mazmur 37 ayat 30. Mazmur 37 ayat 30 yang juga ditulis oleh Daud. Dikatakan di situ, mulut
orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya menyatakan hukum. Sesungguhnya, secara alamiah, Tuhan sudah memagari kita, memagari lidah kita dengan gigi yang kokoh kuat. Tetapi itu tidak menjamin orang mengeluarkan kata-kata yang baik. Di surat Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudaraku, tidak boleh demikian terjadi, kata firman Tuhan di surat Yakobus. Bagaimana caranya? Firman Tuhan malam ini mengajak kita semua, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, untuk belajar dari Daud. Datang pada Tuhan, memohon agar Tuhan mengendalikan diri kita. Tidak mudah tergoda oleh cara-cara duniawi. Dengan rendah hati kita meyakini bahwa oleh pertolongan Tuhan kita dapat menjadi alat berkat-Nya dengan menyampaikan kata-kata berhikmat, kata-kata yang memberi pengaruh positif bagi orang lain, kata-kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Kata-kata yang memberi semangat. Maaf, mulut kita bisa tidak berguna. Kita menyanyi memuji Tuhan dengan indah, tapi di sisi lain mulut kita dipakai untuk menjelek-jelekkan orang lain. Biarlah mulut kita di situasi yang tidak nyaman, tidak enak sekalipun, tetap menjadi kemuliaan Tuhan. Artinya, kata-kata dari mulut kita membuat orang lain menemukan indahnya hidup sebagai makhluk-makhluk mulia yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Sehingga antara puji-pujian yang kita naikkan selaras dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kiranya permohonan Daud ini adalah juga menjadi permohonan setiap kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam ini Tuhan menempatkan kami berada di hari baru, bulan baru. Kami memasuki pertengahan tahun. Betapa Tuhan
tetap mengasihi kami, betapa Tuhan tetap memperhatikan kami. Dan terima kasih untuk persekutuan yang boleh terjalin malam hari ini. Kami belajar dari Daud ketika menghadapi tantangan dan cobaan. Dia mencari Tuhan. Dia meminta Tuhan untuk membuatnya mampu mengendalikan diri. Terlebih, ia memohon agar tidak terucap hal-hal yang tidak pantas, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh memakai mulut kami memuji dan memuliakan Engkau, mulut kami untuk menyiarkan kabar baik tentang kasih dan setia Tuhan, untuk meneruskan segala hal yang indah kepada anak-anak kami, kepada lingkungan kami, kepada siapa saja yang Tuhan izinkan kami untuk bertemu. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu bagi kami, dan kami berjalan lagi dalam kebenaran firman-Mu. Malam hari ini, kami tetap berdoa dan memohon, biarlah badai pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Namun menanti semuanya itu, kami tetap sabar, kami tetap mengikuti protokol kesehatan, kami tetap menjaga kebersihan, dan terutama kami menjaga hati, pikiran, dan mulut kami tetap selaras sesuai dengan kehendak firman-Mu malam hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan berkenan memberkati. Kami mengucap syukur bersama dengan mereka yang naik kelas, mereka yang lulus, mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau mencari sekolah lain. Tuhan buka jalan, cukupkan segala keperluan, dan di dalam kasih sayang Tuhan, biarlah anak-anak kami memperoleh pendidikan yang layak. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan. Engkau memberkati semua yang tetap setia beribadah kepadamu, semua yang tetap setia memperhatikan kewajiban-kewajiban mereka. Kiranya berkat Tuhan tetap tersedia bagi gerejamu, bagi semua orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua hal yang indah dan baik. Tuhan karuniakan di tengah persekutuan gerejamu, di tengah persekutuan keluarga-keluarga orang percaya. Dan biarlah di dalam kasih dan setia Tuhan, kami selalu melihat, kami selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Meskipun kami masih diperhadapkan pada beban derita, pergumulan yang menghimpit kami, tapi kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, kami tetap memohon penyertaan-Mu bagi para dokter, bagi perawat, bagi petugas-petugas di rumah sakit.
Tuhan berikan kesehatan yang prima bagi mereka, karena mereka merawat orang-orang yang sakit. Dan terlebih khusus, mereka yang terdampak atau mereka yang menderita sakit karena virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk para ilmuwan. Tuhan berikan kemampuan sehingga pada waktunya virus anti-corona ini boleh ditemukan. Kiranya menjadi penyembuh bagi banyak orang. Dan dunia yang Tuhan ciptakan dan kasihi ini boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa untuk lingkungan masyarakat kami. Tuhan menolong. Biarlah semua boleh tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan tetap menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para bapak ataupun para ibu yang sudah mulai kembali bekerja. Tuhan jaga mereka. Biarlah mereka boleh bekerja dengan gembira, tetapi juga mereka terjaga dari segala serangan penyakit. Dan di dalam kebaikan Tuhan, kiranya apa yang mereka kerjakan menjadi berkat bagi keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk mereka yang bersyukur karena ketambahan usia. Tuhan berkati, sempurnakan ucapan syukur mereka, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun pribadi. Dan di dalam kemurahan Tuhan, mereka semakin dewasa melihat karya Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam Kristus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih yang sempurna menutupi berbagai kelemahan dan ketakutan. Kasih Allah yang sempurna hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara terkasih, dalam kesempurnaan kasih Allah, marilah dengan hati tulus kita menyatakan sukacita iman melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan kasih di dalam gerejanya. Sampaikanlah persembahan syukur keluarga melalui koordinator sektor atau melalui rekening GPIB Immanuel Bekasi. Sementara memberi, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 286 bait 1 dan 5.
jalannya tentu. Dialah insan yang benar, setruk dibantingnya hukuman bagi insan pun ditanggung olehnya. Mari berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian malam ini, bahkan sampai selama-lamanya.